Kalimat itu mungkin bukan hal yang aneh dikatakan oleh seorang gadis kecil. Namun di desa saya, kalimat itu akan berubah menjadi hal yang tidak mengenakan, terutama bila dikatakan di kala hari sudah petang. Ya sudah, ayo Bapak antar, kata Pak Sukin tetangga saya. Pak Sukin sehari-harinya bekerja sebagai kuli kasar. Maklum, desa saya memang kebanyakan berisi orang-orang yang bekerja serabutan. Bila tidak punya kebun, maka mereka akan bekerja jadi kuli. Kadang tukang kebun orang kaya, tapi kebanyakan tukang beca untuk mereka yang berpendidikan lulusan SD. Beliau sendiri tinggal di RT 3, sedangkan saya di RT 2. Dan rumah Rombe ada di RT 4. Tapi hari ini lupakan sejenak tentang rumah Rombe, karena kita akan bercerita tentang penghuni pabrik gula di zona timur. Pak Sukin sendiri memiliki 2 anak. Yang pertama adalah Nur, gadis yang usianya 4 tahun lebih tua dari saya. Sedangkan anak yang kedua adalah Jamal. Jamal 1 tahun lebih tua dari saya. Petang itu setelah Pak Sukin selesai bekerja, ia melihat Jamal dan Nur sedang belajar. Jadi beliau ikut bergabung bersama mereka. Namun kemudian Nur tiba-tiba mengatakan hal yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan. Apalagi setelah kejadian itu terjadi. Pak, kebelet, katanya lirih. Pak Sukin terdiam lama. Kemudian berujar, ya sudah, ayo Bapak antar. Dulu desa saya termasuk salah satu desa tertinggal. Jangankan aspal, WC saja satu pun tidak ada yang punya di rumah. Kecuali mereka yang rumahnya sudah bertembok. Karena kebanyakan rumah di sini termasuk rumah saya waktu itu masih dari bambu. Lalu bila kami tidak memiliki WC, kemana kami buang hajat? Jawabannya di pabrik zona timur. Sebelum saya lanjut, saya bakal jelasin dulu apa saja yang ada di zona timur. Di pabrik zona timur ada sebuah tanah yang luasnya memanjang. Di sana berjejer rumah-rumah gaya tua. Bila dihitung, rumah itu memanjang sekitar 19-21 rumah tua. Dan setiap rumah ada keluarga yang tinggal, yaitu karyawan pabrik yang bekerja di pabrik gula. Mereka mendapat fasilitas di rumah ini. Alasannya di zona timur ada sebuah gerbang tua, di mana gerbang itu adalah gerbang akses ke gudang produksi. Mungkin secara tidak langsung mereka bisa menjaga gerbang itu dari para pencuri yang pernah meresahkan. Gerbangnya sendiri cukup jauh dari rumah dinas karyawan. Sebelum gerbang ada sebuah selokan besar yang digunakan sebagai pembuangan air saluran produksi pabrik. Di sini pabrik membangun akses sebuah WC umum untuk para karyawan dinas yang boleh digunakan juga untuk para warga desa. Warga desa saya merasa terbantu dengan adanya WC umum ini. Hanya saja WC umum ini tempatnya juga jauh di dalam. Tepatnya di antara kebun pisang yang luasnya hampir setengah hektar. Dan ketika petang datang, tidak ada penerangan apapun selain cahaya bulan. Setelah mengambil senter, Pak Sukin menggandeng tangan Nur. Mereka berjalan menuju ke WC umum di zona timur pabrik. Wajahnya sebenarnya diselimuti rasa takut, namun ia mencoba tenang. Mengingat Nur tidak tahu apa-apa tentang cerita yang beredar tentang penghuni usil yang ada di sana. Baru saja Pak Sukin dan Nur melewati pagar rumah dinas karyawan, benar saja sebagian besar rumah sudah mematikan lampu mereka. Berbekal senter di tangan, Pak Sukin melesat masuk bersama Nur, berjalan di antara kebun pisang yang gelap gulita. Diiringi suara hewan malam, Pak Sukin masih menggandeng Nur, sembari tangannya menyorot jalan dengan cahaya senter di tangan. Sepi sekali, katanya dalam hati. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, bangunan tua WC umum sudah terlihat. Ayo nak, cepat kalau mau buang air besar. Nur pun melangkah masuk ke salah satu pintu, kemudian menutupnya. Pak Sukin menunggu di luar. Ia menyalakan rokok untuk menghilangkan sepi. Kemudian ia mendengar suara asing di telinganya. Suaranya lirih, namun terdengar jelas sekali. Suara wanita menangis. Batin Pak Sukin, matanya menerawang ke sebuah pintu WC paling ujung. Berbekal rasa ingin tahu, beliau mendekati tempat itu. Ketika Pak Sukin tepat berada di depan pintu itu, ia masih mendengar suara itu. Begitu lirih namun sangat jelas.
Akan tetapi ada perasaan tidak enak yang seperti muncul tiba-tiba. Dan itu sudah dirasakan sejak pertama kali menginjak tempat ini. Siapa yang menangis di tempat seperti ini? Batin Pak Sukin yang masih ragu apakah ia harus mengetuk pintu untuk sekedar mencari tahu sumber suara itu. Namun dirinya diselimuti keraguan. Akan tetapi suara itu tidak mau pergi dan sangat mengganggu. Sehingga tanpa sadar, Pak Sukin sudah mengetuk pintu. Suara itu tiba-tiba menghilang. Bingung. Pak Sukin masih memandang ke pintu itu. Diketuknya lagi pintu itu untuk kedua kalinya. Tak ada jawaban apapun. Perhatian Pak Sukin teralihkan ketika ia melihat Nur baru keluar. Tanpa membuang waktu, Pak Sukin segera menghampiri Nur dan menyeretnya pergi meninggalkan tempat itu. Namun kembali ia mendengar suara menangis itu lagi. Kali ini diikuti aroma wangi melati yang menyeruak di hidungnya. "Ayo nak, kita pergi dari sini," katanya buru-buru. Belum jauh dari WC umum itu, tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh. Nyaris menyerupai suara ketika kelapa jatuh dari pohon. Kaget dan bingung, Nur dan Pak Sukin mencari-cari sekiranya apa yang baru saja terjatuh itu. "Pak, apa itu?" kata Nur. "Tunggu di sini sebentar ya, Bapak akan segera kembali." Dalam langkah menembus kebun pisang, Pak Sukin berpikir tidak mungkin itu buah kelapa. Di sini kan kebun pisang dan suara pisang jatuh tidak akan sekeras itu. Tapi rasa penasaran terkadang membutakan akal pikiran manusia. Sehingga Pak Sukin mulai mencari-cari di mana sumber suara itu berasal. Ia bergerak ke sana kemari, melewati satu pohon pisang ke pohon pisang yang lain. Hingga akhirnya matanya tertuju pada siluet bundar di atas tanah. Ia menyorot benda asing itu dengan senter di tangannya. Mendekatinya, kemudian memungutnya. Rupanya sebuah batu besar biasa. Kecewa, Pak Sukin berniat akan membuangnya begitu saja. Namun aneh, batu itu mendadak memiliki tekstur lain. Dan ketika Pak Sukin mengamatinya lebih jeli, dilihatnya sebatok kepala tengah tersenyum menyeringai menatap wajahnya. "Das kelontong, kepala buntung," katanya, langsung membuangnya jauh-jauh dengan langkah kaki cepat. Pak Sukin berlari meninggalkan tempat itu, matanya awas memandang sekeliling. Mencari di mana ia meninggalkan anaknya tadi. Namun ia bingung di tempat dia meninggalkan Nur, Pak Sukin tidak menemukan keberadaannya. Gelisah bercampur takut, mendadak memenuhi pikirannya. Pak Sukin mulai memanggil Nur dan masuk ke celah kebun pisang yang semakin lama semakin membuatnya merinding. Lega, ia melihat Nur dari kejauhan. Ia tengah duduk di atas batang pohon pisang yang tumbang. Tampaknya ia sedang menunggu dirinya. Tanpa berpikir panjang, Pak Sukin segera mendekatinya. Tetapi kembali ia mencium aroma wangi melati lagi. Dan benar saja, di belakang Nur, anaknya, ia melihat wanita bergaun putih tengah berdiri di belakang Nur. Tapak kakinya melayang di atas tanah dan ia menyeringai dengan gigi taringnya. Mendadak Pak Sukin tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tiba-tiba seseorang membangunkannya. Ia tertidur beralaskan daun pisang dan membuat si pemilik kebun khawatir. "Pak Sukin ngapain tidur di sini?" Diceritakan semua pengalamannya semalam. Dan wajah ngeri segera tergambar pada pemilik kebun. Sembari berujar, "Astagfirullah, untung Bapak gak apa-apa." Ketika sampai di rumah, Pak Sukin menemukan Nur sudah ada di rumah. Maka dengan perasaan yang masih tidak karuan, Pak Sukin bertanya, "Nur, kamu ingat gak kejadian setelah kamu dari WC?" "Tidak ada yang terjadi semalam setelah dari WC," kata Nur. Ternyata yang mengantar Nur pulang itu Pak Sukin sendiri. Cerita ini segera menyebar dan membuat geger semua orang. Semenjak saat itu tidak ada lagi yang berani ke WC umum ketika hari sudah petang. Karena penghuni di zona timur adalah penghuni paling usil yang seringkali bersinggungan dengan warga. Apakah cerita ini berakhir di sini? Jawabannya tidak. Karena ini baru awal pembuka penghuni di zona timur. Kebun pisang Plengsengan. Begitulah orang memanggil nama tempat ini. Lalu apakah ada sejarah di balik nama ini? Mari kita eksplor tempat ini dan dengarkan baik-baik ceritanya.
Sebelum menjadi kebun pisang, tempat ini menjadi arus utama sebagai pembuangan limbah pabrik yang langsung menuju ke kolam limbah di selatan. Namun tidak ada yang tahu bahwa pipa pembuangan sendiri telah memakan banyak nyawa. Hal ini pernah dibicarakan oleh salah seorang saksi yang kini beliau mendiami salah satu rumah mes khusus karyawan. Meski sudah tua, namun ketika ditanya tentang peristiwa ini, beliau selalu bersemangat seolah kejadian itu terjadi baru kemarin. Lalu, apa alasan tanah ini dialihfungsikan menjadi mes bagi para karyawan pabrik? Disinilah kita akan mulai. Untuk membangun pipa pembuangan dari gedung produksi yang areanya tepat di tengah samping cerobong, yang konon dijaga oleh makhluk sesosok naga yang ganasnya bukan main. Dan di sampingnya adalah singgasana Maharatu, sosok yang menjadi raja di mana wujudnya tidak boleh digambarkan oleh siapapun, bahkan oleh sang juru kunci. Di tanah sebelah timur, dekat dengan sebuah gerbang tua besar, ada sebuah pembangunan pipa yang ukurannya besar sekali, yang kelak akan digunakan sebagai pengalir dari limbah ke kolam. Masalahnya adalah sejak awal pembangunan ini berjalan, ada sosok yang sudah sangat lama menjaganya. Dan dia adalah sosok yang tidak dapat diajak bicara bahkan oleh juru kunci pabrik waktu itu. Kejadian ini jauh sebelum saya lahir. Namun pembangunan ini bisa dibilang sangat penting sebagai penunjang produksi pabrik yang memang memiliki kelemahan dalam membuang limbah karena jauhnya gedung produksi ke kolam limbah. Setelah diberi peringatan untuk tidak melanjutkan pembangunan oleh si juru kunci, rupanya hal ini tidak digubris oleh mandor yang diberi mandat saat itu. Pembangunan tetap dilangsungkan. Akibatnya banyak kejadian aneh terjadi. Yang paling sering tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dalam pembangunan. Beberapa dari mereka melihat sosok anak-anak kecil yang berbaris memandang mereka dengan wajah datar. Ketika diperhatikan lebih teliti, sosok anak-anak kecil itu tidak lagi terlihat. Dan tidak hanya itu, lubang yang mereka gali seringkali menemukan batu besar yang setiap kali diangkat, bobotnya tidak sama dengan ukuran batu itu. Batu yang seukuran semangka harus dipindahkan bahkan oleh 2 orang. Puncaknya adalah kematian tragis hampir 17 pekerja yang tewas karena tertimbun tanah. Namun meski memakan banyak korban jiwa saat itu, pembangunan itu berhasil. Akan tetapi rupanya penunggu yang paling kuat di sana benar-benar tidak terima dengan hal itu. Setiap kali ada seseorang yang melewati tempat itu, konon selalu melihat penampakan wujud dari manusia yang memiliki kaki panjang. Masalahnya ia tidak memiliki 2 kaki layaknya manusia normal, melainkan 4 kaki nyaris menyerupai wujud kuda. Setiap orang yang melihatnya kemudian menceritakan hal ini kepada orang lain. Ia akan jatuh sakit selama 7 hari berturut-turut dan berakhir dengan cara meninggal. Awalnya ini ditanggapi dengan hal-hal yang kebetulan semata. Namun rupanya itu terus berlanjut hingga hampir setengah divisi perawatan semua jatuh sakit. Juru kunci saat itu akhirnya membongkar siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Dan sempat berunding mencari jalan keluar. Rupanya jalan keluar yang diminta oleh makhluk itu adalah dia meminta 100 anak-anak, di mana anak-anak ini harus anak barep atau anak pertama saja. Baru dia akan menghentikan teror ini kepada karyawan pabrik. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima. Masalahnya adalah sang juru kunci tidak akan sanggup untuk melawan makhluk ini karena dia salah satu panglima yang paling kuat yang sudah memegang daerah di tanah timur ini. Setelah memikirkan berbagai cara, si juru kunci bertemu dengan makhluk yang kabarnya dapat membantu. Permintaannya sederhana, yaitu tanami tanah di area timur ini dengan pohon pisang dan jangan berikan celah sedikit pun. Setelah mendengar hal itu, tanah di zona timur ini pun segera ditanami pohon pisang di setiap penjuru, membentang dari ujung ke ujung. Dan benar saja, makhluk yang konon memegang tanah ini tiba-tiba lenyap begitu saja. Kabarnya, sekarang zona timur ini dipegang oleh panglima yang baru. Dan disinilah saya pertama kali melihat satu dari banyaknya panglima di pabrik gula ini. Ia dikenal dengan nama Mini Gerowok. Waktu itu jam 10 malam. Saya ada di rumah Endah nunggu teman-teman desa yang lain. Kami mau buat acara melaikan atau begadang di tenda belakang di rumah Endah. Bagi kalian yang ikutin cerita ini dari part 1 pasti gak asing lagi sama Endah. Kejadian ini sendiri sebelum Endah jadi pincang seperti saat ini. Endah sendiri bisa dibilang anak dari tokoh penting di desa saya.
Karena itu rumah Endah bisa dibilang rumah yang paling bagus dibandingkan kami yang masih berumahkan bambu. Tidak hanya soal rumah, tanah Endah juga luas. Di tanah inilah kami membangun tenda. Semakin malam, satu persatu teman saya sudah berkumpul. Tenda sudah berdiri sejak sore dan kami sudah berkumpul di sana. Mengobrol sambil menyalakan api buat menghangatkan badan. Ketika kami sedang asik berkumpul, tiba-tiba Endah mengatakan hal yang paling saya benci. Bakar kaspe wena tenan iki. Bakar ubi pasti enak ini. Saya cuma diem, tapi teman saya saling sahut menyahut. Bener, enak iki, kata Andi. Tapi nggak ono kaspe nih iki. Tapi tidak ada ubinya ini, kata Pandu. Ono kok kaspene, ada kok ubinya, kata Endah sembari tersenyum. Saya seperti udah tahu apa yang bakal dia katakan sebelumnya. Gak pelengsengan kan akeh, ayo jebol 5 tak 6 ngono loh. Di pelengsengan kan banyak, ayo kita ambil 5 atau 6 ubi gitu loh. Mendengar kata pelengsengan, saya bisa lihat teman-teman saling memandang satu sama lain. Saya pikir gak akan ada yang senekat itu pergi ke sana di kala gelap sudah memenuhi langit. Namun, Endah tidak menyerah, dia terus memujuk dan membujuk. Ubi yang rencananya kami jarah sendiri adalah ubi milik seseorang. Bisa dibilang kami akan mencuri. Rupanya semua teman saya tergoda dengan bujuk rayu Endah dan mereka sepakat buat berangkat. Hanya saya yang masih diam gak bergerak. Endah tampak tahu saya gak akan pergi, jadi dia mendekati saya. Yo wes, awakmu nih gak melu, jogo kene ae yo. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ikut, kamu jaga saja di sini ya. Endah kemudian merangkul saya, membuat saya memandang ke halaman paling belakang di rumah Endah. Hati-hati, ono genderuwo nang kono, ucap Endah. Hati-hati, di sana ada sosok genderuwo. Mendengar itu, akhirnya saya memutuskan ikut. Karena apa yang baru saja dikatakan Endah bukan omong kosong, namun perasaan saya lebih gak enak lagi soal penjarahan malam ini. Dan tampaknya firasat saya kali ini tepat sekali. Waktu itu yang pergi adalah saya, Endah, Pandu, dan Andi. Kami berempat gak butuh waktu lama untuk sampai di mes karyawan pabrik. Setelah membuka pagar besi, kami langsung masuk ke perkebunan pisang. Berbekal 1 senter, Endah berjalan di depan sendiri. Saya ada di belakangnya. Kami berjalan menuju ujung kebun, tempat di mana kaspe atau ubi ditanam subur. Baru saja menginjakkan kaki di sana, saya udah bisa merasakan badan udah mulai menggigil. Bukan karena dinginnya malam, tapi aktivitas di sana pasti sedang ramai. Saya perhatikan Endah tampak biasa saja. Saya kadang lupa kalau Endah bisa melihat hal-hal seperti ini. Berbeda dengan saya yang cuma merasakan saja di mana hawa keberadaan mereka. Kami berempat terus berjalan, melewati pohon pisang satu persatu. Sampai saya dengar Pandu tiba-tiba lari begitu saja. Saya pun otomatis ikut lari, diikuti oleh Andi. Namun Endah tetap berjalan santai. Melihat Endah tampak santai, saya akhirnya berhenti dan nunggu Endah nyusul kami. Cuman pocong terbang aja pakai lari. Kalau ada yang bisa saya pakai buat pukul kepala Endah, saya pasti pukul kepalanya sampai memar. Kadang saya nggak bisa bedain Endah bicara jujur atau tidak. Meski dia bilang pocong atau apa, Endah sebenarnya lebih tahu bahwa kadang dia juga berbohong dengan mengatakan ini itu hanya untuk melihat reaksi kami. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, sampailah saya di kebun kaspe atau ubi. Di sini kami langsung mulai memilih mana yang menurut kami paling besar. Saya sendiri berhasil dapat 2 buah, sedangkan Pandu sudah berhasil mencabut 1. Namun dari jauh saya dengar si Andi tampak kewalahan buat nyabut 1 kaspe. Saya pun mendekatinya dan melihat dia tampak bingung. Sejujurnya tidak ada yang menarik dari kaspe yang akan dicabut oleh Andi. Karena daunnya tidak besar dan seharusnya Andi bisa mencabutnya dengan mudah. Karena penasaran, saya pun mencoba mencabut itu. Namun aneh. Tanaman sekecil itu jangankan terangkat dari tanah, bergerak sedikit pun tidak sama sekali. Pandu juga tertarik melihat saya gak bisa cabut kaspe sekecil itu. Buahnya besar kali ya, cabut beginian saja susah sekali kalian. Dengan percaya diri Pandu menarik kaspe itu. Sekali lagi hal aneh itu terjadi. Rupanya kaspe sama sekali tidak terangkat sedikit pun dari tanah. Karena kesal kami sepakat mencabut bersama-sama.
Dan di sini saya mulai merinding karena kaspe itu tidak tercabut juga oleh kami. Cancuk, umpat kami yang habis kesabaran. Dan di sanalah saya merasa ada yang bersiul. Saya baru ingat Endah nggak ada di sini bersama kami. Sontak saya kaget. Bagaimana mungkin kami lupa nggak ada Endah? Bukan cuma saya. Pandu dan Andi merasa gelagat yang aneh sedari tadi. Dia melihat ke sana kemari mencari sesuatu. "Lapo toh? Ada apa?" kata saya. "Ono sing nyawat, aku ket mau. Ada yang melempari aku dari tadi." Pandu mengiyakan apa yang Andi katakan. "Aku yo ono sing nyawat Aku juga ada yang ngelempar dari tadi." Akhirnya kami inisiatif mencari. Mungkin Endah lagi iseng. Jujur, Endah itu emang isengnya gak ketulungan. Tapi bila ini benar-benar Endah, saya bakal amuk dia. Namun rupanya saya dengar sesuatu yang tidak mengenakan. Dikala saya mencari-cari sumber misteri itu sendiri, saya baru sadar Andi dan Pandu sudah gak ada di belakang saya. Panik, saya segera menuju jalan keluar. Namun langkah saya terhenti di tanaman kaspe yang tadi saya coba cabut bersama Andi dan Pandu. Saya baru sadar, rupanya di belakang kaspe itu ada pohon mangga. Pohonnya memang tidak terlalu besar, tapi anehnya, kenapa tadi saya nggak lihat pohon itu? Lalu saya melihatnya, sosok yang tengah duduk di atas batu. Hati saya rasanya mau mencelos begitu saja melihatnya. Sosok itu mengenakan gaun putih menyerupai kuntilanak. Hanya saja rambutnya disanggul menyerupai pengantin. Dan di punggungnya dia membawa kipas yang besar sekali. Saya nggak bisa lihat wajahnya karena posisinya dia terus membelakangi saya. Namun saya sadar dia bukan jenis makhluk yang biasa saja. Auranya bikin saya merinding. Tiba-tiba saya teringat dengan satu nama. Nini Growo. Saya nggak tahu lagi apa yang harus dilakuin buat kabur dari sini. Nyatanya saya bukannya kabur, malah saya penasaran di balik sosok yang membelakangi ini seperti apa. Tampaknya dia tidak mengganggu. Hal itu yang pertama saya pikirin. Jadi saya pun mulai mendekat, semakin dekat, semakin dekat. Mungkin terdengar lucu, di mana seharusnya saya lari justru malah semakin mendekat. Sampai Endah tiba-tiba muncul begitu saja. Yang dilakuin pertama nutup mata saya, kemudian narik pelan, mundur, menjauh sejauh mungkin. Saya nurut. Ketika kami sudah berjalan cukup jauh dari kebun kaspe itu, Endah baru bilang, "Ayo yo, cantik ya. Gak koyo sing liyane kan? Gak seperti yang lainnya kan? Opo iku mau ndah?" "Apa itu tadi ndah?" kata saya. "Gak eroh aku, wes yuk balik. Jok suwe-suwe nang kene gak apik." "Gak tahu aku. Sudah yo balik, jangan lama-lama di sini, gak bagus." Saya yakin Endah tahu, tapi dia gak mau ngomong. Jadi saya biarin. Tapi saya yakin dia Nini Growok, makhluk yang sering saya dengar dibicarain oleh teman-teman bapak yang tinggal di mes karyawan ini. Karena memang wujudnya menggoda dan sering kali bikin banyak pria tertarik. Meski saya gak pernah dengar dia mencelakai, tapi ucapan mereka benar bahwa di Pelengsengan ada penunggu wanita yang sangat cantik yang selalu menggoda. Jadi apakah kaspe yang kami cabut tadi ada hubungannya dengan dia? Saya nggak tahu karena Pandu dan Andi juga tidak pernah membicarakan hal itu ketika saya balik. Tapi saya bisa ambil kesimpulan, dia Nini Growo adalah salah satu dari panglima di zona timur. Ini adalah alasan kenapa di zona timur hanya dihuni oleh mereka yang suka iseng saja, tidak seganas zona lain. Sekarang kita bergerak ke kolam yang sangat bersejarah. Sebuah kolam renang yang pernah digunakan pada tahun 70-an. Pada tahun 60-an, pabrik gula ini terkenal bukan hanya karena produksi gulanya. Setelah diakuisisi dari pemerintahan Belanda, namun pabrik gula ini terkenal akan hiburannya, yaitu sebuah kolam renang mewah di mana semua orang boleh datang dan menikmatinya. Kata bapak, waktu cerita dulu, untuk masuk kolam renang ini diharuskan membayar uang 500 perak yang saat itu sudah sangat mahal. Namun bapak tidak perlu membayar karena mbah saya waktu itu memiliki jabatan tinggi di pabrik. Maklum, mbah sudah mengabdi di pabrik gula ini sangat lama. Ada sebuah cerita mistis di kolam renang ini yang bapak pernah ceritakan. Setiap tahun selalu saja ada korban meninggal di dalam kolam renang. Dan umumnya korbannya adalah anak-anak. Meski begitu anehnya, kolam renang ini tetap saja ramai karena pada tahun-tahun itu hiburan masih sangat minim.
Namun menariknya adalah kebanyakan korban adalah anak-anak barep dan buncit, bungsu dan sulung. Konon kabarnya penunggu di kolam renang ini hanya meminta 2 tumpah per tahun. Sampai tahun 70-an akhirnya kolam renang ini resmi ditutup. Kabarnya meski sudah ditutup, akses kolam renang ini masih tetap dibuka. Dan biasanya para karyawan menggunakan kolam renang ini untuk menghibur diri di kala lelah dan penat setelah bekerja seharian. Disinilah hal mistis sering terjadi. Banyak yang mengaku bahwa tiap mereka berenang, selalu saja terdengar suara tawa yang ramai. Seolah-olah banyak orang yang ikut berenang, padahal saat itu sepi dan sunyi. Bukan hanya itu, tiap kali menyelam kadang terlihat sesuatu berenang sangat cepat, menyerupai manusia duyung. Namun rumor sekedar rumor, yang kemudian berkembang menjadi urban legend masyarakat. Sehingga kini kolam renang ini disebut oleh warga sebagai kolam duyung. Akan tetapi, kolam ini lebih terkenal dengan nama kolam Bawalawu, yang artinya kolam menangis. Karena selalu saja ada cerita bahwa terdengar suara anak-anak tengah menangis dan meminta pulang. Apapun itu, saya sendiri setiap kali mengunjungi kolam tua ini, merasakan bahwa suasana di sini menyerupai suasana yang menakutkan dan selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Puncaknya, waktu itu tahun 2000-an. Bapak menebar benih mujair di kolam ini. Dan ketika panen, saya ikut membantu menjaring ikan sama bapak. Di atas kolam, saya melihat seorang wanita parubaya, tidak tua dan tidak muda. Beliau menutup mulutnya dengan kain, menatap saya, kemudian melambai memanggil. Karena hal itu, saya mencolek bapak, memastikan bahwa yang melihat dan melambai pada saya adalah manusia. Namun bapak hanya bilang, "Wes, ojo ni wasno suwe-suwe, anggap ae gak ono opo-opo. Sudah, jangan diperhatikan, anggap saja tidak ada apa-apa." Namun, saya tetap saja melihatnya. Yang membuat saya terus melihatnya adalah kenapa dia menutup mulutnya seolah menyembunyikan sesuatu itu dari saya. Rupanya Endah tahu akan hal ini. Setelah saya ceritain sewaktu-waktu ketika saya main ke rumahnya, "Oh," kata Endah, "palingan baju putih, palingan itu buaya putih." "Kok ngono? Kok begitu?" Saya penasaran. "Lambene ditutupi, mergane gak duwe aci-aci. Mulutnya ditutup karena dia gak punya aci-aci." Bila kalian bingung aci-aci itu apa, di bawah hidung ada sebuah lengkungan dan itu adalah aci-aci. Konon siluman buaya atau buaya putih tidak memiliki itu. Karena itu orang zaman dahulu bisa melihat manusia tidak memiliki aci-aci. Bisa dipastikan dia adalah siluman buaya atau makhluk sungai. Di kolam ini tempatnya memang terkenal sepi karena agak jauh, berbatas dengan zona selatan. Kolam ini tak berair ketika musim kemarau dan anak-anak usia 16 tahun desa saya biasanya menggunakan tempat ini untuk minum-minum miras. Pernah suatu malam, mereka sedang asyik menenggak miras di sana, di dalam kolam yang tak berair. Tiba-tiba kolam yang sunyi senyap mendadak ramai anak kecil berlari-larian. Suaranya menggema, membuat mereka yang sudah mabuk bertanya-tanya, dari mana datangnya anak-anak ini? Meski dalam keadaan mabuk, mereka masih dapat memperhatikan dengan jelas di mana kebanyakan anak-anak ini memiliki kulit pucat dan mata mereka tak berpupil. Setiap kali diajak bicara, mereka tidak akan peduli dan berlarian ke sana kemari. Hingga ketika hari semakin petang, anak-anak ini berhenti berlari kemudian melihat pemuda-pemuda ini dengan ekspresi marah. Masih dalam kondisi mabuk, wajah anak-anak ini mendadak marah, mengerubungi mereka. Kemudian air tiba-tiba memenuhi seisi kolam. Dan pemuda mabuk itu meronta-ronta meminta tolong. Suara mereka tercekat di dalam air, bercengkram satu sama lain. Tidak dapat bernafas dan anak-anak itu tertawa-tawa. Dan ketika mereka sadar, mereka tertidur di atas kolam kosong. Namun suara anak-anak tertawa masih terdengar di telinga mereka. Hanya saja kali ini suara itu terdengar tanpa ada rupa di sekelilingnya. Tahun 2015, kolam renang ini sudah ditimbun dengan tanah dan dijadikan area toko untuk perumahan. Kelak, untuk menutup cerita pabrik gula ini akan saya tutup dengan teror para penghuninya. Ketika setengah area pabrik dibangun perumahan dan memakan korban lebih dari 100 lebih orang meninggal karena kecelakaan atau hilang, hingga akhirnya sampai saat ini jasad mereka belum ditemukan. Kita lanjut ke sebuah sumur. Di dekat kolam renang, sumur ini merenggut nyawa tetangga saya. Dan meski kepolisian menutup kasus ini atas dasar kecelakaan, di mana korban meninggal karena lalai,
terpleset jatuh ke sumur dengan punggung tertekuk. Namun, menurut penerawangan Mbah Narno, sumur ini memang dihuni oleh salah satu makhluk paling tua di zona timur, di mana makhluk ini terasing dari penguasa zona timur, namun masih cukup kuat untuk mencelakai manusia. Mbah Narno memanggil nama makhluk ini dengan nama Antira, yang berarti makhluk berbulu lebat yang tinggal di sumur tua, dekat dengan mes karyawan, di rumah paling ujung dan berbatasan langsung dengan kolam tua. Di sini saya akan ceritain asal-usul Antira dan kenapa pria tua itu menjadi korban makhluk ini. Wujud Antira adalah makhluk besar yang berbulu lebat. Panjang kukunya nyaris menyentuh tanah dan ketika dia berjalan, terdengar suara seperti digesek karena kukunya tersaruk menyentuh tanah. Antira sebenarnya bukan makhluk yang buas, apalagi sampai mencelakai. Namun ketika ditemukan orang yang tewas di sumur itu, Mbah Narno membenarkan hal itu, bahwa makhluk itulah yang bertanggung jawab. Singkatnya, ini terjadi pada tahun antara 2007 atau 2008. Sejak pagi, Pak Man yang kesehariannya berjualan bensin di kiosnya ini pergi ke kebun pagi-pagi buta. Semua rumah mes karyawan sudah dikosongkan, karena waktu itu pabrik sudah menghentikan aktivitasnya dan menunggu pemerintah menyatakan bahwa pabrik gula ini bangkrut. Sehingga mes karyawan yang merupakan aset pabrik tanahnya akan ikut terjual. Dengan kosongnya rumah mes, warga sekitar desa saya ramai-ramai menanam, mulai dari singkong, pisang, dan tumbuhan kebun pada umumnya. Tak terkecuali Pak Man, yang rumahnya di seberang jalan mes karyawan pabrik gula. Beliau menggarap tanah pabrik dengan pohon pisang. Sewaktu-waktu, sejak pagi buta Pak Man sudah pergi ke kebun. Kesehariannya tak lepas dari memotong daun-daun pisang yang kering sembari menghitung mana pisang yang akan dipanen hari ini. Akan tetapi, istri Pak Man sudah merasakan gelagat tidak enak sejak Pak Man pergi pagi buta. Katanya, Pak Man tidak seperti biasanya. Biasanya ia akan ke kebun saat matahari sudah tinggi. Rupanya dugaan istri Pak Man benar. Pak Man tidak kunjung pulang padahal azan zuhur sudah berkumandang. Membuat istri Pak Man akhirnya meminta anaknya mencari ke kebun. Pergilah sang anak mencari di siang bolong. Namun anehnya, sang anak kembali dengan mengatakan bahwa Pak Man tidak ada di kebun. Sang istri semakin panik dan akhirnya tetangga yang mendengar itu ikut membantu mencari Pak Man dan masuk ke lahan-lahan dalam pabrik. Pabrik sudah tidak berpenghuni, sehingga masyarakat desa saya sudah diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Namun rupanya hal ini tak kunjung menemukan titik temu. Sampai azan asar tiba, Pak Man tidak juga ditemukan. Akhirnya Mbah Narno yang baru mendengar berita itu pun setelah istri Pak Man yang meminta langsung, tiba-tiba menuju ke sumur tua. Sumur ini tidak terlihat kasat mata karena tertutup oleh rumput gajah yang sangat tinggi. Mbah Narno tampak murka bukan karena apa-apa, namun karena kenapa beliau baru diberitahu setelah berjam-jam kejadian ini terjadi. Dengan suara nyaris berteriak, Mbah Narno meminta warga memangkas rumput gajah itu, dan warga langsung bergegas memangkas rumput itu. Di atas sumur ada sebuah balok kayu jati yang berlumut. Dibukanya kayu jati itu dan melihat Pak Man terbujur kaku dengan mata masih terbuka lebar. Penyebab kematiannya bukan karena dehidrasi atau klausfobia, melainkan tubuh Pak Man yang tambun tertekuk di dalam sumur, sehingga aliran darahnya terhenti. Istri Pak Man histeris, dia tidak percaya dengan apa yang menimpa suaminya. Polisi didatangkan untuk melihat TKP dan memeriksa semuanya. Tidak ada unsur kekerasan atau pembunuhan yang terbukti. Tidak ada jejak manusia lain yang pergi ke kebun ini. Maka polisi memutuskan kasus ini adalah kasus murni kecelakaan. Namun, semua warga tahu ada yang aneh. Sejak tadi tidak ada yang berpikir untuk memeriksa sumur karena tertutup rumput gajah yang tinggi dan berduri. Kecuali Mbah Narno. Lantas kenapa almarhum bisa masuk ke sana? Bukankah hal itu tidak masuk di akal sama sekali? Kemudian ada kayu jati di atas sumur untuk menutup lubang sumur agar tidak ada yang terkena sial seperti apa yang terjadi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak Man sudah ada di dalam sumur sementara kayu jati yang digunakan untuk menutup sumur masih tertutup rapat? Semua warga sepakat ada campur gaib dalam kasus kematian ini. Terlebih Mbah Narno sedari tadi menatap sesuatu. Wajahnya masih sangat murka karena ini menjadi urusan beliau. Dan korbannya adalah warga desanya. Maka Mbah Narno mengatakan ia akan membalas apa yang terjadi. Yang jelas, setelah kejadian meninggalnya Pak Man, tempat itu terlihat lebih sanguk atau angker.
Beberapa orang juga mengaku pernah melihat sosok menyerupai Pak Man lengkap dengan arit yang beliau biasa bawa bila pergi ke perkebunan pisang. Namun Mbah Narno tahu itu bukan Pak Man. Setiap harinya ketika petang Mbah Narno akan pergi ke sana. Setahu atau tanpa diketahui warga, beliau selalu membawa keranjang bambu berisi bunga. Beberapa orang mengaku bila yang dibawa Mbah Narno lebih terlihat seperti pasak boneka kayu. Namun yang jelas wanginya sangat harum. Ketika Mbah Narno memasuki perkebunan Pak Man, tidak ada warga yang boleh mendekat apalagi melihat. Karena ini tidak lebih dari cara Mbah Narno yang sudah menjelaskan. Beliau tidak hanya akan mengusir, namun akan mematrik atau mengurung makhluk ini di dalam rumahnya. Sehingga kelak, tidak ada lagi Pak Man yang lain yang menjadi korban makhluk ini. Karena gangguannya sudah bisa disebut mencelakai. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Man sehingga beliau terkena imbas dari makhluk ini? Di sini saya akan ceritain semuanya. Sumur tua itu sudah ada di sana sejak lama. Konon, sumur itu memang sudah tidak pernah dipakai lagi karena airnya sudah kering. Namun banyak yang mengaku bila sumur itu masih berair. Di sini banyak perdebatan terjadi dari warga. Bahkan ada yang berpendapat lain. Sumur itu memiliki air hitam yang terkontaminasi limbah. Karena di bawahnya memang ada pipa limbah. Namun dari sekian banyak pendapat ada satu cerita yang pernah tercetus dari salah seorang yang pernah tinggal di mes karyawan pabrik. Setiap malam, ia sering mendengar suara bayi tengah menangis. Dan ketika dicari sumber suara itu, mereka tertuju pada sumur tua itu. Lokasi sumur tua ini tepat di samping bok atau tembok pendek. Kolam renang yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi bisa dibilang sumur tua ini tepat hampir di ujung rumah salah satu mes karyawan. Ketika ditengok apa yang ada di dalam sumur tua itu, tidak ada apapun di sana. Namun anehnya, suara tangisan bayi itu masih terdengar. Karena ketakutan, sejak saat itu sumur tua itu dipasak dengan kayu jati karena memang sumur tua itu sudah tidak terpakai lagi. Setelah pembongkaran pabrik dan rumah mes karyawan dibersihkan oleh pemerintah kota, sumur tua ini tersembunyi dan ditumbuhi rerumputan gajah yang terkenal dengan rumput yang gatal. Sehingga tidak ada warga yang tahu lagi bila di sana pernah ada sumur. Disinilah tidak ada yang tahu bahwa ada penunggu yang senantiasa menjaga sumur itu. Ia menunggu di bawah pohon jarak, tepat di samping sumur tua yang ditumbuhi rumput gajah itu. Pak Man sehari-harinya memang melewati tempat ini, karena ini bagian dari perkebunan pisang milik beliau. Suatu hari ketika petang, Pak Man baru saja mau bergegas pulang. Beliau tanpa sengaja melewati sumur tua ini. Tertarik, beliau mendekatinya. Rupanya ia mendengar suara-suara yang membuatnya tidak enak. Sumber suara itu berasal dari pohon jarak di samping sumur tua. Keesokan paginya Pak Man kembali dan dia sudah memutuskan untuk menebang pohon itu. Karena menurut Pak Man sendiri, pohon jarak tidak seharusnya ada di dalam perkebunan pisang miliknya. Rupanya hal itu yang mendatangkan malapetaka. Karena ada kejadian yang mengerikan, di mana awalnya pohon itu tidak dapat ditebas dengan arit yang dibawa Pak Man untuk membakas dahan-dahannya. Karena kesal, Pak Man kembali dengan kapak. Ditebasnya pohon itu. Dan umumnya, pohon jarak memang memiliki getah putih yang berlimpah. Sedangkan, getah pohon jarak ini memiliki getah kemerahan. Seolah-olah pohon itu berdarah-darah. Semenjak saat itu, Pak Man selalu diikuti oleh makhluk itu. Di sini Mbah Narno mengaku kecolongan. Beliau bertanggung jawab sebagai salah satu penghubung antara desa saya dengan para penghuni pabrik. Beliau tidak tahu menahu bila ada salah satu penghuni pabrik yang masuk ke desa saya. Sedikit harus dibedakan, Mbah Narno hanyalah penghubung. Sedangkan juru kunci pabrik adalah Pak Deko, Pak Deno. Deno dan Mbah Narno dipercaya sebagai wakil yang berhubungan dengan kerajaan jin di pabrik gula ini. Itulah kenapa ketika ada para penghuni pabrik yang masuk ke desa saya bisa menjadi masalah yang panjang dan membuat Maharatu murka. Akan tetapi, terkadang orang-orang desa saya memang seenaknya tanpa tahu menahu apa yang mereka perbuat, sehingga malapetaka bisa datang secara tiba-tiba. Semenjak saat itulah Pak Man diincar tanpa ada yang tahu menahu. Puncaknya Pak Man tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Beliau menghadapinya dengan ketidaktahuan ketika akhirnya sosok itu membuatnya celaka dengan masuk ke sumur itu. Berjam-jam terperangkap di sumur yang besarnya tidak seberapa membuat Pak Man mengalami kematian secara perlahan. Dan saya nggak bisa bayangin tubuh manusia dewasa terjatuh dengan cara punggung tertekuk seperti itu.
Ditambah posisi sumur tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Betapa sakitnya terperangkap. Begitu sakit dengan udara terbatas dan mati dengan cara perlahan-lahan sendirian. Kembali ke Mbah Narno. Selama 1 bulan penuh, Mbah Narno mengunjungi tempat itu. Terakhir kali Mbah Narno melihat keluar dari kebun pisang itu. Ada yang melihat Mbah Narno seperti sedang menggendong seorang bayi, dan yang bisa melihat mengaku mengatakan bahwa yang digendong memang seorang bayi. Namun itulah bayi jin yang selama ini dicari oleh Mbah Narno untuk menarik makhluk itu agar mengikutinya. Semenjak saat itu, Mbah Narno melarang siapapun untuk berkunjung ke sana lagi. Sampai saat ini, tempat itu masih terlarang bagi warga desa. Dan tiap saya melewati tempat itu di samping jalan raya, saya masih bisa ingat kejadian tragis yang menimpa Pak Man. Apakah semuanya berakhir di sini? Masih ada satu tempat lagi. Saya memanggilnya dengan nama Rumah Kosong Mes Karyawan. Rumah ini tidak lagi ditinggali dan satu-satunya rumah yang konon paling berhantu di antara rumah yang lainnya. Karena setiap malam seringkali terlihat sepotong tangan yang melayang-layang memanggil-manggil. Apakah rumah ini memiliki sejarah? Dan kenapa rumah ini dibiarkan kosong? Karena rumah ini adalah saksi bisu sebuah kebakaran yang membunuh seluruh keluarga dalam 1 malam. Bila kalian sedari awal mendengarkan cerita ini, tentu kalian ingat dengan pagar besi untuk masuk ke mes karyawan. Tepat di depan gerbang besi ada sebuah rumah yang sangat mencolok. Hanya memperhatikan saja dari luar rumah ini sudah sangat terlihat ganjil. Kabarnya, rumah ini masih berpenghuni. Hanya saja penghuninya bukan lagi dari kalangan manusia. Karena rumah ini dihuni sebuah keluarga kecil yang akan menampakkan diri ketika melewatinya saat hari sudah petang. Tidak jauh dari rumah ini berdiri, ada sebuah rumah lagi. Di sini adalah tempat saya ngaji pertama kali. Dan setiap saya melihat rumah ini, saya selalu merasa ada yang mengawasi. Cerita yang sering saya dengar adalah dari Alan. Alan adalah anak dari guru ngaji saya. Dan ketika dia cerita, dia selalu menceritakan hal yang sama. Ketika malam tiba, di jendelanya selalu ada yang melempar batu. Saat Alan melihat siapa yang melakukannya, tatapannya tertuju pada rumah itu. Tepat di jendela rumah kosong itu berdiri seorang anak seumurannya, menyapa dengan cara melambai tangan. Tidak hanya itu, kadang ada suara seperti orang yang sedang memukul lumpung, di mana dulu biasa digunakan orang-orang zaman dahulu untuk membuat nasi jagung. Namun, warga lebih sering mendengar suara memanggil nama mereka. Sumber suaranya berasal dari rumah tersebut. Cerita yang paling terkenal tentu cerita sepotong tangan yang melayang, yang konon muncul saat tengah malam, berterbangan dan membuat orang-orang kalang kabut saat melewati jalan raya di depan rumah itu. Apapun itu, rumah itu adalah rumah paling berhantu di mes karyawan pabrik gula ini.